Shalom Bonerges. Semangat lagi Gereja Tiberias Bonerges. Shalom Bonerges. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan pada sore hari indah ini. Kita mau tinggikan, kita mau muliakan. Kita mau bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau agungkan, kita mau memuliakan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mau sembah Engkau, kami mau memuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati datang sama Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Yesus. Kami penuhi tahtamu dengan pujian penyembahan kami itu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama Bonerges dengan iman kita buat Tuhan. You are my strength, you are my shade, you are Lord, you are my hope, you are my faith, in you I will trust. Angkat tangan kita buat Tuhan. Jesus, no one else like you. Your promises are true. Now I stand in worship you. Mari berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kembali dengan iman. You are my strength, you are my shade, you are Lord, you are my hope, you are my faith, in you I will trust. Angkat tangan kita buat Tuhan. Jesus, no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand and worship Jesus. No one ini pujian kami Tuhan. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship you. Are my glory. You are the lifter of my head. Jesus, you are my glory. You are the lifter of my Jesus. Jesus, you are my glory. You are the lifter of my pujian kami Tuhan. Dengan iman katakan Jesus, you are my glory. You are the lifter of my. Angkat tangan kita buat Tuhan. Jesus, no one is like you. Your promises are true. Now I stand to worship Jesus. No one is like you. Your promises are true. Amen. Now I stand to worship you, Savior of my soul.
Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship you. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus Juru Selamat. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu bersyukur. Kami mau menyatakan bahwa Engkau yang terindah, Engkau yang termanis di dalam hidup kami itu. Bahwa tiada Allah Tuhan seperti Engkau Yesus. Dengan segenap hati kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup. Dengan iman kita buat Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu. Mari Buanerges, angkat tangan kita buat Tuhan. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama kembali dengan ini. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Dengan iman-Mu Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Oh, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Mari angkat tangan kita dengan iman-Mu, katakan ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari lebih
Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelus, menyembah Yesus Tuhan sekali lagi jemaat Tuhan, ku sembahkan ya Allahku, kami tinggikan Engkau Tuhan, namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan dengan imanmu Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan dengan imanmu kembali katakan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Bapa, kami ingin tetap terus menyembah Engkau ya Tuhan, sebab tiada kasih yang melebihi Engkau, sebab hanya Engkau Yesus, hanya Engkau penolong kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi kasih tepuk tangan buat Allah kita malam hari ini. Jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita di malam hari ini. Setiap anak muda yang hadir, mari angkat tanganmu berdoa di hadapan Tuhan. Bersyukur buat hari ini kita boleh beribadah. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang baik, mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at
the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Haleluya, haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Jesus be the center of my life. Sama-sama kita katakan. Jesus be the center of my life. Amin. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Panggil namanya Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Angkat tanganmu. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, sing it together. From my heart to the head, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Come on, sing together. Jesus, 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 Jesus,
the center of it all. Jesus, oh, yeah, yeah. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus, we worship, we worship. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, kami sembah, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, mari setiap tangan boleh terangkat tinggi sama-sama. Jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita malam hari ini. Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Jesus, Jesus, Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang selalu diberkati, dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau yang mengasihi kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sejenak naikkan doa kembali di hadapan Tuhan, bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, aku anak-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu. Aku anak-Mu, diciptakan serupa gambaran-Mu. Aku percaya janji-janji-Mu. Angkat kedua tangan kita, katakan: Kau sucikan, Kau sembuhkan, Kau bebaskan ku.
sempurnakan ku. Tepuk tangan buat Tuhan. Aku anak, aku anakmu, penuh dengan kemuliaan-Mu. Aku anakmu, penuh kuasa dan kemenangan. Aku terima janji-janji-Mu. Angkat tangan kita gereja Tiberias Bonerges semua. Kau sucikan, Kau sembuhkan, Kau bebaskan ku. Kau pulihkan, Kau benarkan, sempurnakan ku. Kau sucikan, Kau sembuhkan, Kau bebaskan ku. Kau pulih, Kau benarkan kami Tuhan. Mari generasi minyak anggur yang percaya sama-sama. Minyak kudus-Mu Yesus, tubuh darah-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Yesus, janji-janji-Mu. Mari sekali lagi sambil angkat tanganmu dan katakan, minyak kudus-Mu Yesus, tubuh darah-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Yesus, janji-janji-Mu. Mari biar semua saja anak-anak muda katakan, minyak kudus-Mu tubuh darah-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Yesus, janji-janji-Mu. Sekali lagi, yang bersyukur ada di gereja Tiberias generasi minyak anggur. Minyak kudus-Mu Yesus, angkat tanganmu tinggi. Tubuh darah-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Yesus, janji-janji-Mu. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu bagi setiap kami malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sebagai generasi minyak dan anggur. Kami percaya Tuhan Yesus, janji Tuhan tidak akan dirusakkan, dipelihara dengan baik dan sempurna. Bahkan kami percaya Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima bagian yang terbaik lewat kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus di gereja Tiberias Indonesia. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan yang tertinggi malam hari ini kami persembahkan hanya bagi satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati anak-anak muda Bonerges, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus.
Sebelum lebih lagi kita diberkati melalui firman Tuhan di ibadah Bonarga Sabtu di hari ini, sama-sama kita terlebih dahulu akan menyaksikan video tribut itu pendiri dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu juga bertuan 1 Desember sama Tuhan apa betul mau kehemat John, maka Tuhan kasih pelajaran saya lihat banyak gedung mengucapkan happy birthday to you, gedung besar-besar, maka saya kaget semua gedung tuh megah terang-terang tulis happy birthday to you. Saya akan masuk, dikasih yang jaga ini jubah ke surga. Bagi saya artinya apa? Artinya saya harus siap sedia bagi Anda yang gedung satu isinya jubah ke surga maka dua Anda siap-siap. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tidak tahu kapan kiamat, tapi Anda siap-siap juga. Siap-siap ke surga, maka Anda jaga hidupmu. Anda siap-siap ke surga, jaga hidupmu. Para keluarga saling ampun, saling setia. Juga katakan jangan sampai Anda suruhan saya, perintah Tuhan, Anda suci berpikir, berkata beranjak, maka Anda akan menyampaikan juga perkataan terakhir. Latar kau lihat kan, itu pada menjelang Desember bahwa diberi jubah persiapan ke surga, tapi juga sebelahnya ada tempat-tempat bersinar, banyak sekali jubah ke surga. Artinya untuk jemaat Tiberias, maka artinya mereka misalkan mempersiapkan diri ke surga. Sesuai firman-Mu, Abah sampaikan yaitu penglihatan-Mu. Abah setiap hari ingat bukan Kau beri Abah coba ke surga dan gedung yang besar-besar isinya adalah coba ke surga. Ada untuk jemaat kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tiap jemaat dipersiapkan masuk surga agar sepanjang masa dia menjadi Tuhan. Amin. Saya punya mimpi menjelang Desember, saya diberi coba untuk ke surga tapi sebanyak gedung-gedung besar juga ada coba. Gedung artinya itu Anda, karena Tuhan melihatkan jemaat besar, Anda jangan salah terima. Artinya kita, pandangan saya, sabar mengikut Tuhan. Maksudnya apa Tuhan? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Artinya apa bahwa kita ini siap-siap. Bulan Desember yang lalu diberi datang, dikasih jubah untuk ke surga Tuhan. Kalau sekali lagi saya tambahkan, saya punya penglihatan bulan Desember lalu, yaitu ayat terus di langit happy sampai ulang tahun. Saya lupa ulang tahun. Tapi begitu gedungnya indah-indah. Maka saya ingin tahu apa isi gedung indah itu. Maka saya disambut orang yang jaga, kamu ini diberi coba ke surga. Cuma Tiberias disiapkan coba, tapi persiapkan dirimu hidup yang sungguh akan bersuka. Saya sudah penglihatan Tuhan, saya dikasih coba ke surga. Hanya saya mikir
berdua tiap hari merenungkan kapan saya dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas saya terima coba khusus. Karena gedung di sebelahnya banyak juga. Itu Anda teman, itu Anda juga jemaat. Mari hidup yang suci, jaga cemarkan, jaga kesucian tubuhmu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Kulihat kasih-Nya. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan puasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Sungguh besar anugerahnya, selamatkan hidupku. Kini ku jadi miliknya, kulihat kasih-Nya. Sungguh besar anugerahnya, Dia tebus hidupku. Kini ku jadi anaknya, ku terima janji-Nya. Puji nama Tuhan Yesus, mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kita di gereja Tuhan Yesus pakai luar biasa. Mengembalikan sakramen perjamuan kudus, minyak urapan. Sama-sama jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Kita warisi warisan besar di balik firman Tuhan, perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita jaga hidup kita jaga perbuatan kita. Sama-sama kita terima jubah kekudusan Tuhan, mahkota kehidupannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita lebih dalam lagi mau menyembah Tuhan. Kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih buat hadirat-Mu yang indah pada sore malam hari ini. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, saat nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami.
Kami terima kuasa, kami raih mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau lebih dalam kami mau sembah Engkau. Kami mau diberkati sebentar melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya sebentar firman-Mu yang ditabur berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Hamba-Mu terkasih youth leader Bonerges, Pendeta Marcel Serang, Tuhan Yesus berkati. Seturut dengan kehendak-Mu memberkati setiap kami. Juga kami tidak lupa selalu berdoa bagi gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selalu dalam perlindungan kasih Tuhan yang sempurna bersama dengan keluarga besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati, siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Diberikan kemuliaan tepuk yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita mau datang sama Tuhan, yang memuliakan nama-Mu Yesus Juru Selamat. Kami mau berseru, kami panggil nama-Mu Yesus. Sungguh mulia Kau. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku, kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Mari Bonerges, angkat tangan kita buat Tuhan. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Berseru kepada ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Kau limpahkan kebaikanmu, lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwa.
Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, kali lagi jemaat tuh, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci. Oh, mulia, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus. Amin. Oh, agung Kau Yesus Tuhan, Engkau suci, suci. Mari kita berikan kemuliaan tepuk mulia Kau. Sama-sama kita bersama. Kita mau bangkit berdiri gereja Tuhan. Tuhan kita bangkit berdiri. Kudus Tuhan. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kau mulia, Kau kudus, Kau suci. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini kami mau nyatakan Tuhan, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, nama yang mulia, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doa Tuhan, biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan di dalam hadirat Tuhan yang tercurah itu pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, Kau yang jamah, Kau ubahkan hati kami Tuhan bagikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yaitu Tuhan yang terima firman Tuhan, kami bukan cuma duduk diam saja jadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman Tuhan sore malam hari ini. Urapan-Mu mengalir Tuhan, sucikanlah, layakan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan, jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang terbatas ini jadi luar biasa, untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Layakan hamba-Mu Tuhan, sucikan hamba-Mu, sembunyikan di balik kaki salib-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan saja yang nampak, Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikan sekali lagi Tuhan berasal dari isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita mau katakan
Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari member ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Masih kurang semangat kayak orang kurang gula. Sekali lagi shalom. Nah itu baru Bonerges. Tadi saya kayak lagi ada ibadah lansia ini saudara. Saudara lansia aja kadang-kadang lebih semangat daripada ini. Saya mau bilang saudara dan saya kita harus kasih semangat yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi saudara kita tes. Sekali lagi shalom. Mantap. Itu baru luar biasa. Haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita dan iman ada sukacita. Pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu. Mari bersukacita dalam Tuhan. Jumpai yang terdekat dengan saudara. Jangan malu-malu, jangan cemberut-cemberut saudara. Sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Walaupun mungkin masih ada pinjaman online, utang belum dibayar. Lupakan dulu semuanya. Datang dulu sama Tuhan dengan sukacita. Sekalipun mungkin baru putus. Lupakan dulu semuanya itu. Biarkanlah mantan pergi bersama dengan yang lain. Karena mungkin memang ada saat-saat di mana saudara dan saya, ada orang yang datang dalam hidup kita bukan untuk kepelaminan tapi hanya untuk jadi mantan. Haleluya. Tapi percaya yang jomblo-jomblo Tuhan kasih yang terbaik. Cuma 3 orang yang jomblo di sini, luar biasa. Yang lain udah laku semua ya, puji Tuhan. Tapi saya senang bisa jumpa saudara. Sore malam hari ini semangat cari Tuhan, setia cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita setia cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu yang semangat, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh, yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Tanda pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel pasal yang ke-17 kita akan baca saudara dari ayat yang ke-40, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-50. Saya 40, saudara 41, kita gantian. 50 kita akan baca sama-sama. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 40 sampai 50. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Haleluya. 40 demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya lah dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam karung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41 silakan. Ayat 42 dikatakan apa? Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43 silakan. Ayat 44 dikatakan apa? Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45, ya. Ayat 46 dikatakan apa di sana? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47, iya. Ayat 48 dikatakan apa? Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. 49. Ayat 50 kita baca sama-sama. 3, ya. Demikianlah apa? Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan apa? Umban dan batu. Ia mengalahkan orang dan tanpa apa?
pedang di tangan. Tema khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang facing your giant atau bicara tentang hadapi raksasamu. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Sama-sama bilang sama saya, hadapi raksasa. Haleluya, haleluya. Nah, saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita saudara, terkadang ada raksasa atau giant yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dalam hidup kita saudara. Sekali lagi, dalam perjalanan kehidupan setiap kita saudara, terkadang Tuhan bisa mengizinkan yang namanya raksasa kehidupan, giant of life, datang dalam kehidupan setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, mungkin saudara menatapkan, Pak Pendeta, maksudnya raksasa seperti apa Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, raksasa kehidupan yang dimaksudkan di sini saudara, dapat berupa sakit penyakit, dapat berupa yang namanya masalah, dapat berupa bicara tentang apa persoalan kehidupan yang berat dan lain sebagainya, tantangan kehidupan yang besar, masalah yang besar, persoalan kehidupan dan lain sebagainya. Saudara, tentunya Tuhan izinkan itu tujuannya untuk kebaikan. Jangan saudara berpikir, oh Pak Pendeta, kalau Tuhan izinkan masalah yang besar datang dalam hidupku, kalau Tuhan izinkan persoalan yang besar datang dalam hidupku, kalau Tuhan izinkan sakit penyakit datang dalam hidupku, artinya Tuhan jahat dong Pak Pendeta. No, saya mau bilang saudara, Roma 8 ayat 28 dengan tegas berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Artinya apa? Sekalipun itu bicara tentang masalah yang besar, sekalipun itu bicara tentang tantangan yang besar, sekalipun itu bicara tentang sebuah persoalan kehidupan yang besar, tapi semuanya itu pasti, sama-sama bilang sama saya, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari kisah kehidupan sosok seorang Daud ini, saudara. Di mana apa? Daud diizinkan Tuhan menghadapi yang namanya Goliat, raksasa yang besar, saudara. Daud diizinkan Tuhan menghadapi raksasa yang besar yang bernama Goliat, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ini adalah sebuah keadaan yang Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan nggak memaksa Daud. Artinya apa? Tuhan tetap memberikan yang namanya kebebasan untuk Daud memilih. Karena gini, Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan memberikan saudara dan saya free will atau kebebasan saudara. Untuk apa? Untuk memilih. Tuhan gak ciptain saudara dan saya seperti robot, tetapi Tuhan menciptakan saudara dan saya, dan Dia menganugerahkan saudara dan saya kebebasan untuk memilih, free will saudara. Kebebasan untuk menentukan langkah hidup kita. Karena Tuhan mau saudara dan saya mengikuti Dia dengan kerelaan hati, bukan karena keterpaksaan saudara. Nah, makanya ketika Tuhan izinkan yang namanya Daud berhadapan dengan Goliat, Tuhan itu saudara memberikan kebebasan kepada Daud. Artinya apa? Daud bisa menghadapi Goliat atau Daud bisa pulang dan stay di zona nyamannya, saudara. Sekali lagi, Tuhan memberikan kebebasan kepada Daud. Daud bisa menghadapi Goliat, raksasa yang Tuhan izinkan itu dia hadapi, atau dia pulang dan stay di zona nyamannya. Saya mau bilang saudara, mungkin ketika Daud tidak menghadapi Goliat yang Tuhan izinkan itu dan dia pulang, mungkin dia ada dalam keadaan yang nyaman. Gak perlu diperhadapkan, gak perlu menghadapi situasi hidup dan mati saudara. Stay dalam zona nyaman. Tapi saya mau bilang saudara, kalau itu Daud lakukan, dia tidak akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Kalau dia tidak menghadapi raksasa yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan izinkan dia hadapi, ada di depan dia. Saya mau bilang saudara, yang namanya Daud tidak akan melihat janji Tuhan, berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagiannya. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara. Hidup itu pilihan. Tapi saya mau bilang saudara, seandainya saja Daud memilih mundur dan tidak menghadapi Goliat, stay di zona nyamannya, itu tidak akan membuat dia melihat apa yang Tuhan sediakan jadi bagian hidupnya. Seandainya saja Musa dan bangsa Israel tidak mau menghadapi raksasa kehidupan, bicara tentang apa? Padang gurun yang luas, dan stay di zona nyaman, stay di Mesir, mereka tidak akan melihat janji Tuhan digenapi, tanah Kanaan jadi bagian mereka. Seandainya saja beberapa tahun yang lalu Pendeta Marcel tidak menghadapi tantangan yang Tuhan berikan, di mana pendeta senior yang harusnya khotbah di Manado terlambat datang, sehingga ditanya, ada siapa yang bisa khotbah di situ? Satu gedung juang bilang, tidak ada. Oh ada, Evangelis Marcel. Seandainya saja saya cuma ingin diam di zona nyaman dan bilang, aku tidak bisa. Kan kalau saya menghadapi, kalau saya memilih untuk tidak mengambil itu kan, aku tidak bisa. Aku tidak bisa berkata-kata.
Aku hanya bisa joget saja. Mana baju boyband lagi yang saya pakai? Mungkin saja saya ada di zona nyaman daripada menghadapi tanggung jawab yang besar itu, saudara. Yang perjamuan Bapak Gembala Sidang. Jemaat Manado luar biasa padat, saudara. Itu gedung Juang luasnya luar biasa. Itu penuh ribuan orang. Belum pandemi lagi, memang nggak ada jarak. Semua nemplok di situ jadi satu, saudara. Saya bisa saja ada di zona nyaman saya dengan duduk saja. Diam di ruang pendeta sambil menunggu Bapak Gembala, sambil minum kopi, memandang jendela dan berkata, wah, semesta begitu indah. Tapi saya mau bilang, saudara, itu dapat membuat saya bisa saja nggak ada di depan saudara hari ini. Tapi karena saya menghadapi giant itu, saudara, menghadapi raksasa yang besar, tantangan yang besar itu, saya maju ke mimbar. Sekalipun saya lihat, oh Tuhan banyak banget, saya balik lagi, saudara. Karena orangnya banyak banget, saya baru keluar dikit langsung balik lagi, saudara. Gugupnya luar biasa. Tapi akhirnya apa? Puji Tuhan, boleh saya lewati. Saya mau bilang, saudara, seandainya saja saya stay di zona nyaman, saudara, mungkin sekali lagi, saudara, nggak akan lihat saya hari ini, saudara. Makanya saya mau bilang, saudara, Tuhan bisa izinkan yang namanya giant, raksasa yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin ada di depan kita untuk kita hadapi. Pesan saya, jangan lari. Jangan stay di zona nyaman. Zona nyaman tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidupmu. Selain apa? Kemerosotan, kemunduran, dan bisa kehancuran. Saya mau bilang, saudara, apapun yang Tuhan izinkan, sebesar apapun raksasa itu, saudara, sama-sama bilang sama saya, hadapi. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Dan kau akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan mungkin saudara bertanya akhirnya, Pak Pendeta, saya mau menghadapi Pak Pendeta, tapi saya takut Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau menghadapi Pak Pendeta, tapi apakah saya bisa Pak Pendeta? Nah, itu yang akan sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara. Supaya apa? Kita tahu bagaimana cara menghadapi raksasa dalam kehidupan setiap kita. Dan doa saya, saudara dan saya yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan acara ini, saudara dan saya bisa, yaitu apa? Mengalahkan raksasa yang ada dalam kehidupan kita. Dan melihat janji Tuhan sekali lagi digenapi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa kunci? Apa kunci kemenangan menghadapi raksasa dalam kehidupan kita, saudara? Apa kunci menghadapi raksasa dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, adalah dengan memiliki iman seperti Daniel. Sama-sama bilang sama saya, iman seperti Daniel. Sama-sama bilang sama saya, iman seperti Daniel. Coba kita lihat Daniel 6 ayat 6 sampai 11. Daniel pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ada sedikit penyesuaian, saudara, Alkitab buku dan Alkitab elektronik. Saudara nanti bisa lihat dari ayat yang ke-7 untuk di Alkitab buku, saudara. Tapi kita akan based on Alkitab elektronik untuk mempermudah. Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ayat 6 saudara, 7 kita gantian, ayat 11 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-6. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Ayat 7 silakan. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 9 silakan. Ayat 10 dikatakan apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 11 sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu apa? Orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang apa? Berdoa dan memohon kepada Allahnya. Nah, bagaimana saudara dan saya untuk bisa menghadapi dan menang terhadap raksasa kehidupan kita? Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, adalah memiliki iman seperti Daniel. Maksudnya apa iman seperti Daniel, Pak Pendeta? Kalau saudara lihat, waktu itu saudara, Raja Darius mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang tidak menyembah dia akan dihukum mati, saudara. Saya mau bilang, saudara, Raja Darius adalah raja pada saat itu, memiliki kekuasaan yang terbesar pada saat itu, saudara, di daerah tempat di mana Daniel tinggal, saudara. Dan kalau saja dia tidak ikut, dia tidak
tidak taat pada apa yang menjadi perintah Raja Darius, maka konsekuensinya adalah bicara tentang kematian, saudara. Akan tetapi di ayat 10 dan ayat 11, Daniel datang berdoa seperti apa yang dia lakukan, saudara. Ini bicara tentang apa? Daniel punya iman, percaya bahwa sekalipun Raja Darius sepertinya kuasanya besar, tetapi dia punya Tuhan. Daniel punya Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mencatat di sini, saudara, iman seperti Daniel adalah iman yang percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segalanya. Saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita, saudara, terkadang kita diperhadapkan pada raksasa kehidupan yang dimana, saudara, raksasa kehidupan itu sebenarnya sepertinya tampak punya kuasa yang luar biasa. Raksasa kehidupan itu, saudara, sepertinya punya power yang luar biasa. Tapi saya mau bilang, saudara, kita anak Tuhan harus terus ingat, terus sadar bahwa apapun kuasa yang ada, apapun kuasa yang sepertinya tampak luar biasa di depan setiap kita, kita punya kuasa yang jauh lebih besar, yaitu apa? Kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saya suka satu quotes yang bilang begini, saudara. Boleh munculkan quotesnya, saudara. Dia bilang begini, saudara. Dengan kekuatan, dengan kuasa yang berasal dari Tuhan, saya mau bilang, saudara, kita tidak usah takut dengan kuasa yang ada apapun di sekitar kita. Sekali lagi, saudara, dengan kuasa yang berasal dari Tuhan bersama-sama dengan kita, kita nggak perlu takut dengan segala kuasa yang ada di sekitar kita, saudara. Kenapa? Karena kita punya kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mau bilang, saudara, ada begitu banyak orang hari-hari ini, saudara, anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara, mereka ketakutan dan akhirnya apa? Kalah. Karena kenapa? Karena tidak memiliki iman seperti Daniel yang percaya penuh pada kuasa Tuhan yang luar biasa, saudara. Ketika menghadapi masalah kehidupan, ketika menghadapi sakit penyakit, ketika menghadapi rancangan orang jahat, ada begitu banyak orang, anak-anak Tuhan akhirnya apa? Ketakutan dan bilang, aduh Pak Pendeta, ini kayaknya Pak Pendeta, ini Pak Pendeta masalahnya kayaknya besar banget Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, ini kayaknya Pak Pendeta, ini penyakitnya kayaknya parah banget Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, ini kayaknya orang yang mau serang saya Pak Pendeta. Dia punya power, punya koneksi Pak Pendeta. Dia punya posisi yang kuat Pak Pendeta. Aku gak mungkin bisa menang lawan dia Pak Pendeta. Saya mau bilang, saudara, ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Satu ketika, saudara, dalam perjalanan kehidupan saya diizinkan Tuhan menghadapi satu kekuatan yang besar, saudara. Satu kekuatan yang besar yang secara hitung-hitungan manusia saya pasti kalah, saudara. Tapi yang saya lakukan apa? Terus berlutut berdoa. Terus berlutut berdoa. Terus berlutut berdoa pada Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, pada endingnya Tuhan nyatakan kemenangan. Amin. Saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita, ayo. Kadang-kadang ketika kita menghadapi raksasa kehidupan kita, kadang-kadang raksasa kehidupan itu kayaknya berkuasa luar biasa. Kayaknya besarnya kekuatannya itu luar biasa. Tapi saya mau bilang, kita harus selalu ingat, aku punya kuasa yang berasal dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehingga apa? Ketika kita menghadapi raksasa itu, saudara, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, tapi dengan bangga, dengan percaya diri kita akan maju sambil bernyanyi. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terbesar. Dengan iman katakan, Tuhanku tak pernah terlambat janji. Tuh kan, salah kan? Siapa yang bikin salah? Saya. Saya lupa liriknya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekalipun sekali lagi yang namanya raksasa kehidupan boleh terlihatnya besarnya luar biasa, tetapi kita punya Tuhan yang kuasa jauh lebih besar. Artinya apa? Kemenangan pasti jadi bagian kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana menghadapi raksasa dalam kehidupan setiap kita, saudara. Yang kedua adalah memiliki pengharapan seperti Musa. Sama-sama bilang sama saya, memiliki pengharapan
seperti Musa. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 16. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Boleh munculkan di layar. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita. Yuk. Saya 13, saudara 14, 15, 16 kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14 silakan. Ayat yang ke-15 dikatakan apa? Berfirmanlah, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. 16 kita baca sama-sama. 3 ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan sehingga apa? Di tengah-tengah laut, di tempat kering. Yang kedua saudara, apa yang harus kita miliki untuk mengalahkan yang namanya raksasa kehidupan dalam hidup kita adalah dengan memiliki pengharapan seperti Musa. Dikejar bangsa Mesir dengan kereta, kuda, dengan tentara yang sangat-sangat siap secara perlengkapan saudara. Tentunya buat orang Israel, bangsa Israel tidak ada harapan untuk bisa hidup saudara. Ketika dalam posisi itu saudara, mereka sama sekali tidak punya pengharapan. Apalagi di depan mereka saudara, terlentang yang namanya lautan yang begitu luas dan mustahil untuk bisa dilewati begitu saja saudara. Akan tetapi saya mau bilang saudara, mereka tetap punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Musa tetap berharap sama Tuhan. Itu kenapa Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara, di padang gurun itu juga saudara tidaklah mudah untuk dihadapi. Harapan hidup orang di padang gurun sangatlah kecil saudara. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya sumber air yang mumpuni di sana. Tidak ada sumber makanan yang mumpuni di sana saudara. Kekeringan, kemudian ada lagi binatang-binatang buas di sana saudara. Saya pernah lihat salah satu binatang yang berbahaya di padang gurun itu saudara adalah ular gemerici kalau nggak salah dibilangnya saudara. Di mana ular ini saudara sangat berbisa, sangat-sangat berbisa. Kemudian dia bisa bersembunyi di tengah-tengah pasir dan nggak kelihatan saudara. Makanya ketika manusia lewat ke situ saudara akan sangat berbahaya. Kenapa? Harapan hidup bisa nggak ada kalau sampai dipatok sama ular itu saudara. Kemudian yang kita tahu bersama namanya padang gurun, kekeringannya luar biasa saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, oh Pak Pendeta, ya memang kekeringan luar biasa tapi hujan juga berbahaya. Iya betul, saya lihat-lihat ternyata hujan juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau hujan banyak genangan. Dan genangan itu ternyata berbahaya, apalagi kalau genangan tentang mantan. Serius banget mukanya dari tadi. Saya mau bilang saudara, padang gurun harapan hidup sangatlah kecil saudara. Tetapi Musa tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan saudara. Sehingga apa? Sekalipun kenyataan yang dia lihat bertentangan bicara tentang padang gurun mustahil untuk bisa dilewati. Tapi dia tetap berharap. Sehingga apa? Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan dan itu yang dia lihat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita mungkin saudara dan saya ada dalam posisi dalam ketika menghadapi raksasa dalam hidup kita. Mungkin saudara melihat keadaan yang sepertinya nggak ada harapan di sana saudara. Sepertinya masalah yang saudara hadapi terlalu besar, tantangan yang saudara hadapi terlalu sulit. Ketika bicara tentang serangan yang sepertinya datang dalam kehidupan saudara terlalu kuat, penyakit yang sepertinya nggak mungkin sembuh dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, disinilah saudara dan saya kita harus punya pengharapan yang besar sama Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Saya pelayanan di gereja ini saudara, saya melihat banyak orang-orang yang akhirnya sudah tidak ada pengharapan lagi saudara, akhirnya bisa melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Ada orang-orang yang kata dokter udah no hope sama sekali, tapi akhirnya bisa sembuh pulih kembali saudara. Bahkan ada orang-orang ibu-ibu yang bayi dalam kandungannya sudah dinyatakan meninggal saudara, tapi akhirnya bisa bangkit lagi, bisa pulih kembali, bahkan tumbuh jadi anak yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, saudara dan saya harus sadar betul bahwa setiap kita, seperti apapun yang kita hadapi, selama kita punya Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang besar. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, miliki pengharapan seperti Musa.
Bilang sama yang ngomong, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang terakhir saya mencatat di sini saudara. Apa yang harus kita miliki atau apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menghadapi yang namanya raksasa dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga saya mencatat adalah memiliki hati seperti Daniel. Sama-sama bilang sama saya, hati seperti Daniel. Amin. Seperti apa hati Daniel ini saudara? 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 44 sampai 45. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-45. Kita baca sama-sama kedua ayat ini saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama 3, ya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah apa? Maka aku akan apa? Pada burung-burung di udara dan kepada, tetapi kita lihat di sini katakan apa? 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi apa? Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bicara tentang hati seperti Daud saudara, hati seperti Daud. Hati seperti Daud ini saudara, ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan Daud berhadapan dengan Goliat. Goliat datang dengan segala perlengkapan perang, jubah perang yang begitu lengkap, begitu mumpuni saudara. Daud datang dengan baju apa adanya saudara, tanpa pedang, hanya ketapel saudara. Sampai diketawain, anjing ke aku, sehingga kau mendatangi aku. Bayangin saudara, satu begitu lengkap, satu cuma bawa ketapel saudara. Tetapi di balik ketapel yang dia bawa itu, di balik kesederhanaan yang dia bawa itu, dia bawa hati yang mengandalkan Tuhan. Dan itu kunci yang besar, kunci yang dahsyat untuk bisa mengalahkan sosok seorang kenapa? Goliat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan Daud untuk menghadapi seorang Goliat. Saya mau bilang saudara, dalam hidup kita ayo, Tuhan mau saudara dan saya selalu apa? Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau saudara dan saya apa? Selalu ingat, oh sekalipun aku terbatas, tapi aku andalkan Tuhan, kuasa Tuhan yang aku andalkan tidak terbatas. Kalau saudara andalkan manusia, manusia terbatas. Saudara andalkan uang, uang terbatas. Saudara andalkan jabatan, jabatan terbatas. Tapi kalau saudara andalkan Tuhan, Tuhan tidak terbatas. Daud lihat kemenangan karena dia andalkan Tuhan yang tanpa batas. Kemudian bicara tentang apa? Hati yang percaya akan pembelaan Tuhan. Daud tahu betul kalau Tuhan yang berdiri jadi pembela buat dia, hasil akhirnya adalah pasti kemenangan. Maka saya mau bilang saudara, pastikan Tuhan ada di pihak saudara. Karena gini saudara, kalau Tuhan yang bela, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menjatuhkan saudara. Kalau Tuhan yang bela, nggak ada satupun kuasa yang sanggup mengalahkan saudara. Tapi mohon maaf, kalau Tuhan nggak bela, mau seperti apapun koneksi yang kau miliki, kau pasti kalah. Makanya pastikan pembelaan Tuhan ada dalam hidupmu. Bagaimana kuncinya? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam Tuhan. Mohon maaf, ada banyak orang cuma mau pembelaan Tuhan, tapi nggak mau hidup dalam Tuhan. Ada banyak orang, oh Tuhan bela aku dong, tapi tiap hari kelakuannya bikin Tuhan geleng kepala. Ya. Ada orang mau pembelaan Tuhan, Tuhan bela, tapi kelakuannya iblis aja. Itu kan gak make sense saudara. Hidup dalam Tuhan adalah kunci saudara dan saya melihat pembelaan Tuhan. Gembala sidang kita, kesaksiannya, perjalanan kehidupannya, ngalamin diserang banyak orang. Oleh karena apa yang beliau sampaikan, Tuhan perintahkan kembalikan kuasa libat perjamuan minyak urapan dalam pelayanan beliau. Serangan banyak. Tapi beliau selalu bilang apa? Tuhan pasti bela saya. Beliau sadar akan pembelaan Tuhan. Kenapa? Karena beliau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Beliau sungguh-sungguh berjalan di jalannya Tuhan. Sehingga apa? Beliau yakin akan pembelaan Tuhan.
Saya mau bilang saudara, pembelaan Tuhan akan ada buat saudara dan saya yang hidup dalam Tuhan. Pastikan kau hidup dalam Tuhan, percaya akan pembelaan Tuhan ada dalam hidupmu. Endingnya kau pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, hidup dalam Tuhan. Pembelaan Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah kami ragukan Tuhan. Pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah janji-Mu. Mari sama-sama buka hatimu buat Tuhan. Kau berfirman dan bersabda, selamatkanku. Bagi-Mu Tuhan, Yesus, ku percaya. Terlebih sungguh lagi, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan Kau berfirman. Kau berfirman, Kau bersabda, selamatkanku. Bagi-Mu Tuhan, mari panggil namanya Yesus. Yesus, ku percaya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita mau bangkit berdiri. Kau berfirman, dan sembuhkanku, selamatkanku, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan malam hari mengingatkan setiap kita bahwa terkadang dalam hidup kita Tuhan bisa izinkan raksasa kehidupan datang di hadapan setiap kita. Itu bisa berupa tantangan yang besar, masalah yang besar, persoalan kehidupan yang besar, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, semuanya itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita bisa memilih untuk mundur dan stay di zona nyaman. Tapi mundur dan stay di zona nyaman tidak akan membuat kita melihat janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan menjadi bagian setiap kita. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan hari ini, ayo hadapi. Hadapi raksasa kehidupan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dengan apa? Dengan memiliki iman seperti Daniel. Iman yang percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Dengan memiliki pengharapan seperti Musa yang tetap berharap sekalipun tidak melihat pengharapan. Karena pada akhirnya pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan yang terakhir, dengan memiliki hati seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dan percaya akan pembelaan Tuhan.
sampai pembelaan itu dinyatakan dalam hidupnya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Sambil angkat tanganmu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pertolongan Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Karena firman Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi dalam hidupmu. Kalau Tuhan berkata dia menolong, dia pasti akan menolong. Terus angkat tangan, pandang Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Oh Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Oh Yesus, Yesus ku percaya padamu. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari buka hati kita sama-sama. Ibadah Wondergas malam hari ini kita mau sambut yang terbaik, tubuh dan darahnya yang tersurah bagi setiap kita. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan setiap kita. Tubuhmu dan darahmu sama-sama. Dan darahmu tersurah bagi kami, menyucikan. Kita bangkit berdiri sama-sama, anak muda Wondergas, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tersurah bagi kami. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Buat teman-teman yang belum terima perjamuan kudus, boleh angkat tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami dan dapat langsung dilayani. Sekali lagi buat teman-teman yang belum dilayani dengan perjamuan kudus, boleh angkat tangannya agar dapat dilihat oleh pengerja kami dan dapat langsung dilayani. Halo, terpuji nama Tuhan. Nah, teman-teman semuanya ada kabar gembira karena nanti kita mulai minggu depan, kita itu sebelum ibadah, kita akan ada acara yang menarik tentunya. Jadi kita akan setiap minggu sebelum ibadah di tempat ini nanti kita akan ada acara yang menarik, acara kebersamaan, dan tentunya acara ini pasti akan luar biasa buat setiap kita. Mungkin saudara menatap saudara, Pak Pendeta, seperti apa acara itu Pak Pendeta? Tunggu tanggal mainnya. Jadi itu akan dilaksanakan di hari Sabtu di minggu depan. Jadi teman-teman semuanya boleh datang 1 jam sebelum. Jadi kalau ibadah kita jam 5, kita akan mulai acara itu di jam 4. Nanti kita akan laksanakan kemungkinan besar di lantai 2, di bawah lantai ini saudara, di bawah ruangan ini. Dan akan ada acara menarik di sana. Kalau penasaran seperti apa, nanti kita akan share di Instagram Bonerges Youth dan juga di Instagram saya dan juga teman-teman yang lain. Kita akan share apa sih yang akan kita lakukan, yang akan kita buat, yang pastinya akan sangat luar biasa buat setiap kita, akan sangat menyenangkan buat setiap kita, dan tentunya akan membuat saudara dan saya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Supaya apa? Kita jadi generasi muda yang makin hidup dalam Tuhan, makin melekat dengan Tuhan, dan makin memancarkan cahaya sinar Tuhan dalam kehidupan setiap kita. So, pastikan minggu depan datang lebih awal, jam 4 di tempat ini. Apalagi buat yang jomblo-jomblo, wajib dari hari Jumat ya kalau perlu. Nanti berkemah di depan situ. Karena kita akan ada acara yang menarik. Haleluya, haleluya. Yang mau datang, yang pasti datang, boleh angkat tangan dulu dong. Mau lihat dulu teman-temannya yang semangat buat minggu depan nih. Iya, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk,
Sama-sama kita mau tundukkan hati, kita tundukkan kepala, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui gembala sidang kami, Kau perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan Bapa. Kami menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, tetes darah bersih, virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Ucap berkat buat keluarga-keluarga yang hadir juga semua Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita minumlah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, percaya imani di malam hari ini apa menjadi doa dan permohonan kita. Lord, kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Doa-doa setiap kita anak muda yang hadir didengar oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyatakan bahwa tubuhnya menyembuhkan, darahnya menyucikan setiap kita malam hari.
karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus naikkan sembah syukur-Mu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapa, menyerahkan setiap doa jemaat-Mu. Setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan boleh angkat minyak. Saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan, setelah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia, manusia mulia, serupa segambar seperti Allah. Dilepaskan kepada yang sakit sembuh. Dilepaskan kepada yang terikat dilepaskan. Dilepaskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami, pasti diberkati. Dilepaskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami, semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Setelah minyak urapan, setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Boleh urapi kepalamu, tanda pengurapan Tuhan ada atas hidupmu dalam nama Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pokok doa, kami urapi tumpang tangan, kami percaya di atas kayu salib menyatakan bahwa semuanya sudah selesai, artinya tidak dikalahkan yang jahat karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Maka ucap berkat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berdiri saat ini, dimanapun yaitu Tuhan mereka terhubung, kami doa Tuhan, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan, tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan setiap kami. Bahkan ucap berkat, anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Ucap berkat tempat ini juga Tuhan berkati, kami berdoa semakin hari yaitu Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ucap berkat yaitu Tuhan buat koordinator tempat ini, penanggung jawab di tempat ini juga Tuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kami percaya selalu terus dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan kami juga ucap berkat itu Tuhan buat setiap rekan-rekan yang melayani di tempat ini Tuhan. Ucap berkat Tuhan buat worship team semua Tuhan berkati, buat Rudolf, buat George, Clara, kemudian Esther, semua keluarga besar, rekan-rekan semua Tuhan berkati. Ucap berkat para imam musik semua Tuhan berkati. Mas Atur bersama rekan-rekan semua diberkati Tuhan. Ucap berkat itu Tuhan buat tim event JP bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat itu Tuhan buat pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan, multimedia, soundman, security, apapun bagian setiap kami, semuanya pasti diberkati Tuhan. Bahkan ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan berkati. Terlebih lagi Tuhan untuk gembala sidang kami, Pendeta Darnyati Pariyajing, kami percaya Tuhan yang terus sayangi, sehat, sempurna, diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu Tuhan ada kekuatan yang selalu berasal dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu terus melanjutkan legasi gembala sidang untuk yaitu Tuhan membuat setiap kami jemaat Tiberias menjadi jemaat yang misionaris dan siap ke sorga. Bahkan kami juga ucap berkat buat Bonerges, Tuhan berkati. Kami doa Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan melalui wadah kaum muda ini Tuhan. Bahkan kami ucap berkat yang kami kasihi para mentors kami, Kak Aristo bersama dengan Kak Argo, selalu penuh hikmat, penuh kemuliaan Tuhan, membimbing setiap kami, memimpin setiap kami, generasi-generasi muda. Bahkan ucap berkat bangsa Indonesia, Tuhan berkati. Kami doa Tuhan, Indonesia dalam tangan Tuhan, dalam hati Tuhan, pasti dipulihkan Tuhan. Bahkan kami doa, yaitu Tuhan sebentar kami pulang, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Besok hari seterusnya kami berdoa Tuhan buat setiap ibadah dimanapun, kami percaya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Cuaca cerah dalam nama Yesus, kami tolak macet dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan semuanya kiranya Tuhan bisa beribadah dengan yaitu Tuhan dengan nyaman, dengan tenang, dengan aman. Dan kami percaya hadirat Tuhan benar-benar dicurahkan bagi setiap jemaat Tuhan. Bahkan kami doa Tuhan yaitu Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya dalam kemuliaan, dalam kerajaan sorga yang sudah diberkati dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kau suci kan, Kau sembuhkan, Kau bebaskan. Minyak kudus-Mu
janji-janji-Mu